Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mata pelajaran geografi yang bermaterikan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia dan sumber daya kelautan Indonesia. Sebelum itu, kami memohon izin untuk memperkenalkan diri. Langsung saja pada materi pertama, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, teman-teman, dan guru yang saya sayangi. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh moderator, saya Esti sebagai pemateri pertama dan pembaca kesimpulan. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara dengan kekayaan yang sangat melimpah. Indonesia sebagai poros maritim dunia memiliki 4 letak. Yang pertama astronomis, yang kedua geografis, yang ketiga geologis, dan yang keempat ialah geomorfologi. Yang pertama ialah astronomis. Astronomis adalah lokasi absolut, luas wilayah, garis bintang, dan garis bujur. Luas wilayah Indonesia terdapat lebih dari 500 juta kilometer. Kemudian, Indonesia juga mengikuti iklim laut, sehingga musim di Indonesia adalah tropis, yakni musim kemarau dan musim hujan. Kemudian Indonesia juga memiliki 3 zona waktu. Yang pertama ialah waktu Indonesia Barat atau WIB, dan yang kedua ialah WIT atau waktu Indonesia Timur, dan WITA atau waktu Indonesia Tengah. Kemudian yang kedua ialah geografis. Geografis adalah letak Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara 2 samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian, yang ketiga ialah geologis. Geologis adalah letak struktur batu pada bumi yang terdiri dari formasi geologis dan batuannya. Indonesia juga terdiri atas penyusunan yakni Mediterania, Sikom Pasifik, dan terdiri atas lempeng mayor. Utara, Persia, Indonesia, Australia, Pasifik, dan terdiri atas banyak gunung api dan sering terjadi gempa bumi dan barang tambang serta minyak bumi. Kemudian yang keempat ialah geomorfologi. Geomorfologi dinilai dari tinggi rendahnya suatu tempat. Ada beberapa aspek. Yang pertama ialah lowland, middleland, upland, seperti lembah bukit dan lain-lain, dan punya batas laut teritorial, landas kuliner, batas JE, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia pemateri pertama sudah disampaikan. Langsung saja kita pada pemateri kedua, yakni Yunisa Mutiarani. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri 2 akan menyampaikan materi tentang potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Potensi daratan dan lautan, lebih banyak lautan, 1/3 daratan dan 2/3 lautan. Yang pertama, sumber daya hayati dan budidaya. Contohnya, ikan terumbu yang ada di laut. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesialis ikan di dunia. Beberapa jenis ikan di Indonesia mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, seperti tuna, udang, ikan karang, dan ikan hias. Yang kedua, budidaya hayau atau tambak mempunyai 913.000 hektar. Contohnya ikan dan udang. Kemudian ada energi kelautan. Energi kelautan terbagi menjadi 3. Yang pertama, sumber minyak dan gas bumi. Yang kedua, wisata bahari, dan yang ketiga, jasa angkutan laut. Yang selanjutnya adalah pengelolaan. Terdapat faktor pengelolaan, ada 3 faktor. Yang pertama, pencapaian pembangunan. Yang kedua, tidak seimbang dengan lingkungan. Yang ketiga ada ekoregion. Yang selanjutnya adalah tujuan pengelolaan sumber daya Indonesia. Apa sih tujuan dari pengelolaan tersebut? Untuk memudahkan pengelolaan kebijakan dan kebijaksanaan pengelolaan. Peranan pemerintah dan rakyat harus seimbang. Peranan pemerintah adalah
kebijakan yang seimbang antara kebutuhan dan lingkungan, serta peranan rakyat, penggunaan secara arif dengan bijaksana terhadap kebutuhan dan lingkungan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia presentasi pertama dan presentasi kedua sudah disampaikan dari pemateri 1 dan pemateri 2. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh pemateri 1 yaitu Esti Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi pertama dan juga materi kedua. Pada dasarnya, Indonesia adalah negara dengan berbagai kekayaan, yakni kekayaan hayati, orang-orangnya, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kekayaan hayati dan juga keragaman yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan dan dapat menjadi sumber penghasilan serta memiliki manfaat besar entah bagi warga negara, pemerintah maupun kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi penjelasan dari pemateri 1 dan pemateri 2 sudah disampaikan oleh Esti dan Yunisa beserta kesimpulannya sudah disampaikan. Baik, terima kasih kepada pemateri dan mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami masih dalam tahap pembelajaran.